Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kepada para sahabatku yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu ta'ala, diceritakan di dalam keutamaannya doa bahawa Mansur bin Ammar sedang memberikan nasihat kepada orang-orang. Maka berdirilah seorang peminta-minta seraya minta 4 dirham. Kata Mansur, barang siapa mau memberikan permintaannya, maka saya akan mendoakan baginya 4 permintaan. Maka seorang budak berkulit hitam di ujung masjid yang tuannya adalah seorang Yahudi, kebetulan dia membawa uang yang sudah terkumpul. Maka dia berdiri sambil berkata, wahai tuan guru atau syekh, saya mau memberikan kepadanya 4 dirham dengan syarat hendaknya tuan guru sudi memintakan untuk saya 4 permintaan sebagaimana yang saya kehendaki. Kata guru, ya. Maka si budak pun memberikan kepadanya seraya berkata, wahai guru, saya adalah seorang budak, maka doakanlah saya agar supaya dimerdekakan. Tuan saya adalah seorang Yahudi, maka doakanlah dia agar masuk Islam. Saya adalah orang fakir, maka doakanlah agar supaya saya menjadi orang kaya dengan anugerah Allah dari ciptaannya, dan doakanlah agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka tuan guru pun berdoa untuknya. Ketika si budak itu pulang dari majlis, dia melihat dan menjumpai tuannya serta menceritakan kepadanya. Tuannya yang beragama Yahudi itu menganggap baik cerita itu dan berkata, sungguh engkau telah kami merdekakan dari hartaku sendiri, dan sampai hari ini kami sebagai tuanmu, dan sejak hari ini pula engkau sebagai tuanku. Maka dia tuan Yahudi itu berkata atau mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan utusannya, dan sungguh kami berserikat bersama-sama dengan kamu dalam seluruh hartaku. Adapun hajat yang keempat yang saya maksud ampunan, maka itu tidak di tangan kami. Kalau tidak demikian, tentu kami mengampuni semuanya. Maka terdengar suara dari langit dari arah sudut rumah, sungguh kamu berdua telah kami bebaskan dari neraka, dan sungguh kamu berdua sudah kami ampuni, dan juga Al-Mansur bersama kamu. Diterangkan bahawa doa adalah sebab dan faktor yang paling kuat guna menolak segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tercapainya tujuan atau cita-cita. Akan tetapi kadang-kadang doa itu tidak ada bekasnya atau hasilnya, mungkin karena lemahnya jiwa orang yang berdoa dan kurangnya menghadapkan doanya kepada Allah Ta'ala, serta kurang memusatkannya kepadanya sewaktu berdoa. Mungkin juga adanya penghalang untuk dikabulkannya, sebab dari makan makanan yang haram atau perbuatan aniaya, dan atau sebab kotoran dosa yang menyelubungi hati, serta dia selalu dikuasai oleh kelengahan, kealpaan dan hawa nafsu. Sebagaimana telah diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ketahuilah olehmu sekalian bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lengah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan dengan tidak ada keraguan-raguan lagi, yaitu yang pertama doa orang tua untuk anaknya, yang kedua doa orang yang musafir, dan yang ketiga
doa orang yang aniaya. Nabi SAW bersabda, takutlah kamu kepada doanya orang yang dianiaya, karena sesungguhnya tidak ada aling-aling antara doa orang yang dianiaya dengan Allah Ta'ala. Allah mengangkat doa itu ke atas awan dan membuka pintu-pintu langit untuk lewat doa itu. Dan Tuhan berfirman, demi keperkasaanku, sungguh aku akan menolong kamu walaupun sesudah ini. Artinya aku Allah tidak menghilang-hilangkan hak permintaan kamu, dan aku pun tidak menolak permintaan kamu walaupun pada waktu yang panjang. Karena sesungguhnya aku adalah Maha Kasih, tidak tergesa-gesa menyiksa para hamba, agar supaya mereka surut kembali dari tindak aniaya dan dosa kepada usaha mencari kerelaan para musuhnya dan bertobat. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.